Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali hadir untuk mengaji bersama. Pada kajian terakhir kita sudah menyelesaikan surat An-Nas. Jadi ada 13 surat yang kita sudah selesaikan. Harapannya Bapak Ibu bisa mengulang untuk menghafalnya dan membacanya dalam sholat-sholat sunnah, sehingga semakin memperkuat hafalan terhadap surat-surat tersebut. Sebelum kita masuk pada bagian yang kedua, surat Ad-Duha sampai Al-Qari'ah, kita akan membahas terlebih dahulu ayat-ayat puasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum Allah di bulan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, puasa yang diwajibkan itu ada dalam beberapa hari tertentu, yaitu 1 bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka, tapi menggantinya di hari yang lain untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Kepada mereka yang tidak kuat melaksanakan puasa, bisa jadi karena usia atau karena sakit yang berkepanjangan, maka kewajibannya adalah membayar fidyah dalam bentuk memberi makan setiap 1 hari yang tidak puasa 1 orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang ingin melebihkan makanan fidyah itu atau jumlah orang miskin yang menerima fidyah itu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa itulah yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ini 2 ayat dari 5 ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, mulai ayat 183 sampai 187 yang tadi kita baca dalam sholat maghrib, baik rakaat pertama dilanjutkan rakaat kedua. Baik, kita coba lihat kosakatanya di sini. Jadi kata kutiba itu diartikan dengan furidho, diwajibkan, wa uthbita, ditetapkan. Siapa yang menetapkan, siapa yang mewajibkan? Allah. Apa yang ditetapkan? Puasa Ramadan. As-siyam yang diterjemahkan dengan puasa. Lugatan al-imsak,
secara bahasa as-siyam itu artinya menahan diri, atau lebih tepatnya menahan diri dari sesuatu. Itu pengertian bahasa. Di dalam Al-Quran kata as-siyam itu ada 14. Salah satu dari 14 itu dalam bentuk tunggal. Jadi as-siyam itu dalam bentuk jamak, bentuk plural. Bentuk singularnya adalah saum. Jadi baik saum maupun siyam ada dalam Al-Quran. As-saum dalam surat Maryam ayat 26 itu menjelaskan pengertian bahasa dari puasa. Karena di ayat itu Bunda Maryam bernazar untuk tidak bicara, untuk puasa dari bicara. Beliau tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar siapa bapaknya Isa, mana suami Anda, gimana kok hamil gak ada suami, dan seterusnya. Jadi beliau bernazar puasa. Puasa di sini bukan dalam pengertian ibadah, tapi dalam pengertian bahasa, yaitu menahan diri dari berbicara. Sedangkan makna bahasanya, makna syariahnya atau makna fikihnya, al-imtina anil akli wa syurbi wa ghasyayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi yang dimaksud dengan puasa secara syariat itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau ditambah dengan niat karena Allah, ya. Jadi itu arti as-siyam. Kemudian ada kalimat ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Tis'atun wa ishrun aw thalathuna yauman bihasbi syahri Ramadan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung bulan Ramadan yang berjalan. Untuk tahun ini menurut hisab Muhammadiyah tanggal 2 April itu sudah masuk puasa pertama, dan 1 Syawal itu 2 Mei. Berarti kita akan berpuasa nanti 30 hari. Pemerintah belum menetapkan. Pemerintah masih menunggu ru'yatul hilal, pemantauan hilal di beberapa tempat yang sudah ditetapkan melalui Kementerian Agama. Bisa jadi ada potensi berbeda. Bisa jadi pemerintah memulai puasa tanggal 3 April, yaitu hari Ahad, ya. Hari Ahad atau hari Senin? Ahad, ya. Sedangkan Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 2 April, hari Sabtu. Tapi nanti insya Allah untuk 1 Syawalnya sama, karena menurut hisab keberadaan hilal 1 Syawal itu sudah 5 derajat, sehingga memungkinkan untuk dipantau, untuk dilihat, sehingga insya Allah tidak ada perbedaan untuk hari raya. Ya, mudah-mudahan mulai puasa juga hilalnya kelihatan, ya. Karena kalau kita sholat gerhana kan pakai hisab, sudah bisa diprediksi nanti tanggal sekian akan terjadi gerhana jam sekian, itu kan pakai hisab, kan tidak langsung nunggu lihat dulu baru sholat. Nah, kenapa kalau gerhana tidak mau pakai hisab? Kenapa kalau untuk masuk Ramadan harus ru'yat dulu? Ya, itu keyakinan karena masing-masing memegang dalil, ya. Kita menghargai berbagai perbedaan. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari yang lain. Bagi siapa? Fa'alaman aftara li uzril marad awis safar
fa alaihi siyamu ayyamin ukhar bi adadil ayyam allati aftara fiha. Kepada mereka yang berbuka karena uzur sakit atau uzur bepergian, maka dia wajib mengganti puasa yang tidak dia puasai itu di hari lain sejumlah hari yang dia berbuka. Kalau berbuka karena sakit itu 3 hari, berarti nanti mengganti juga 3 hari. Kalau berbuka karena safarnya itu 5 hari, maka nanti dia mengganti di luar Ramadan juga 5 hari sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Kemudian ada yutiqunahu, yang tidak kuat, tidak sanggup berpuasa. Yatahammalunahu bimasyaqqatin, sangat terbebani dengan berpuasa, bahkan cenderung membahayakan, ya. Karena sebab apa? Likibari sinnin, mungkin sudah tua renta. Au maradin la yurja bur'uhu, atau sakit yang berkepanjangan belum kunjung sembuh. Menurut dokter ini enggak sembuh-sembuh ini. Nah, prediksi kedokteran ini enggak sembuh. Walaupun harapannya ya sembuh dan memohon kepada Allah untuk sembuh, tapi menurut medis ini masih belum bisa diprediksi sembuh atau tidak. Maka orang semacam ini kewajibannya membayar fidyah, tidak ada qada. Karena mau qada juga gimana, nggak bisa. Usia sudah renta, sakit tidak kunjung sembuh. Jadi kewajibannya ada yang berbeda dengan yang uzur sakit dan uzur bepergian tadi. Nah, uzur yang tua renta dan sakit yang berkepanjangan itu diperintahkan oleh ayat ini untuk membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, fidyahnya berupa memberi makan orang miskin. Qalu wajaba alaman aftara li uzrin mimma zukira an yut'ama ala kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Para ulama mengatakan wajib bagi yang berbuka karena uzur yang sudah disebutkan tadi, yaitu tua renta dan sakit yang berkepanjangan, untuk memberi makan setiap hari yang tidak puasa 1 orang miskin. Berarti kalau 30 hari puasa 30 orang miskin. Tidak ada qada atas orang tersebut. Jadi enggak ada mengganti puasa. Kemudian yang berikutnya, faman tatawwa'a khairan, siapa yang ingin menambah, ai zada alal madin au at'ama aktsar min miskin fahuwa khairul lahu. Jadi dia menambah dari jumlah minimal tadi. Minimalnya kan 1 hari tidak puasa 1 orang miskin. Besarannya berapa? Menurut para ulama ada yang mengatakan 1 sok, sama dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan setengah sok, setengah dari zakat fitrah. Ada yang mengatakan 1 mud. Nah, ini yang dipegang oleh Muhammadiyah karena ada dasar hadisnya, 1 mud. 1 mud itu berapa? 1/4 sok. Kalau 1 sok itu kurang lebih 3 kg, berarti 1 mud berapa? 3/4 kg atau 7,5 ons, nggak sampai 1 kilo. Tapi ayat tadi mengatakan kalau mau melebihkan itu lebih baik. Karena bisa jadi ada orang sudah tua tapi di masa tuanya itu kaya, punya perbendaharaan harta yang berlebihan, mungkin dari tanahnya, dari bisnisnya, sehingga untuk mendapat kebaikan yang lebih dia boleh melebihi minimal tadi 1 orang miskin untuk 1 hari yang tidak puasa. Mungkin dia ingin 10 orang miskin atau mungkin 50 orang miskin, ya silakan, itu kebaikan untuk dirinya. Kemudian ayat itu tadi ditutup dengan
wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik. As-siyamu ala man yutikuhu walau bimasyaqqah khairun minal iftar ma'at ta'am. Berpuasa bagi siapa yang melakukannya walaupun dengan penuh kesusah payahan itu lebih baik daripada berbuka. Ya, berbuka kemudian membayar fidyah. Jadi dulu waktu ayat puasa itu pertama kali turun, belum wajib secara mutlak, masih boleh memilih. Yang kemungkinan kira-kira enggak terlalu kuat bisa bayar fidyah, enggak usah puasa walaupun dia tidak tua. Tapi hukum itu kemudian dihapus dengan turunnya ayat yang berikutnya, paman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan Ramadan, artinya hadir di bulan Ramadan dengan keadaan sehat, tidak bepergian, maka wajib puasa. Dengan turunnya ayat itu tidak ada lagi pilihan bayar fidyah. Yang tersisa, kata Ibnu Abbas, laki-laki yang sudah sangat tua, ya, as-syaikh wal mar'ah al-kabirah, perempuan yang sudah sangat renta, itu yang bayar fidyah. Ya, jadi kalau seandainya pemberlakuan pilihan puasa atau bayar fidyah itu diberlakukan sekarang, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ini? Pilih puasa atau bayar fidyah? Ya, di akhir ayat orang-orang terdahulu itu diedukasi untuk memilih puasa. Karena bagaimanapun juga puasa itu lebih baik. Memang konsekuensi puasa itu ya lapar, haus, lemas. Itu konsekuensi puasa. Hanya karena itu seringkali orang nggak mau puasa. Padahal Allah dengan tegas mengatakan puasa lebih baik. Kecuali kalau memang dengan berpuasa akan membahayakan, mendatangkan kematian, nah itu yang sudah ada keringanan. Jadi kalau hanya nanti akan lapar, nanti akan lemas, ya itu konsekuensi dari puasa. Jadi Pak Tukang itu seringkali belum apa-apa subuh sudah ngopi. Ya, seharusnya dia ikut sahur dulu, bismillah, ya Allah berikan kekuatan, kemudian dia ikut puasa. Nanti kok pekerjaannya tambah berat sementara dia harus menyelesaikan proyek misalnya, ya di situ dia dapat keringanan. Jadi kalau sejak pagi sudah, saya kan pekerja berat misalnya, ya untuk menunjukkan kebenaran imannya itu ya salah satunya lewat puasa. Baik, kita lanjut pada penjelasan tafsirnya. Lamma hajarur Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa asbahat daru Islam akhazat tashri' yanzilu wa yatawala. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah menjadi negeri Islam, artinya negeri yang banyak memberlakukan nilai-nilai Islam. Maka turunlah berbagai syariat secara bertahap. Fafil ayat as-sabiqah kana hukmul qisas wal wasiyah wa muraqabatullah bidzalika. Pada ayat terdahulu sebelum ayat puasa ini ada ayat tentang hukum qisas, ada ayat tentang wasiat, dan Allah memantau pelaksanaan hukum itu. Wa kana min a'zami ma yakunu fil mu'min min malakatit taqwa as-siyam. Dan sesuatu yang paling agung yang dimiliki oleh seorang mukmin untuk menjadi takwa itu melalui puasa. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan beribadah untuk mencapai derajat takwa. Dari segala macam ibadah yang disyariatkan, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada zakat, sedekah dan lain sebagainya. Maka puasa ini
sarana yang paling agung untuk menyampaikan orang beriman itu pada derajat takwa. Fa anzalallahu ta'ala fardhus siyam fi sanati tsaniyah lil hijrati. Allah turunkan syariat puasa, kewajiban puasa di tahun kedua hijrah. Berarti tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Nabi datang ke Madinah itu melihat orang Yahudi puasa Asyura. Kemudian Nabi juga puasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura, dan Nabi wajibkan. Tetapi pada tahun kedua hijrah di bulan Sa'ban turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka untuk puasa Asyura yang sempat Nabi wajibkan, beliau mengatakan man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Yang mau puasa Asyura silakan, yang tidak mau ya nggak apa-apa ditinggalkan, karena hukumnya tidak wajib lagi, hukumnya sudah sunnah, dan sudah ada perintah puasa yang wajib yang baru, yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu dimulai tahun kedua hijrah, dan Nabi berada di Madinah hanya 10 tahun kemudian wafat. Berarti berapa Ramadan yang Nabi lalui? Artinya berapa puasa Ramadan? 9. Sedangkan kita lebih banyak ya dari Nabi. Ya. Jadi Nabi menurut kesepakatan para ulama hanya mengalami puasa Ramadan 9 kali. Fanadahum bi unwanil iman ya ayyuhalladzina amanu wa a'lamahum annahu kataba alaihimus syiyam kama katabahu alal ladzina min qablihim minal umamis sabiqah. Maka Allah panggillah dengan identitas keimanan. Ada satu kaidah dalam tafsir, kalau Allah memanggil seseorang dengan identitas keimanan, artinya yang dipanggil itu orang beriman, kemudian dia melaksanakan apa-apa yang bisa jadi perintah, bisa jadi larangan setelah ya ayyuhalladzina amanu, itu akan meningkatkan keimanannya. Kita kan temukan banyak ya ayyuhalladzina amanu ya. Menurut para ahli ada 89 kali ya ayyuhalladzina amanu. Setiap selesai ya ayyuhalladzina amanu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Misalnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata para ahli tafsir, kalau dipanggil dengan panggilan identitas iman, kemudian orang beriman itu mentaati Allah baik dengan melaksanakan perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu, atau meninggalkan apa yang dilarang, maka itu akan meningkatkan keimanan. Berarti kalau kita puasa ya, maka itu akan meningkatkan keimanan kita. Sebaliknya kalau orang tidak puasa Ramadan, itu akan mengurangi imannya atau bahkan melemahkan imannya, dan pada gilirannya meniadakan imannya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita taati Allah. Sebentar lagi kita diperintahkan apa? Puasa Ramadan. Insya Allah itu akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Karena perintah puasa ini ibadah telah dulu, bukan ibadah baru di masa Nabi. Jadi ibadah ini sudah pernah diwajibkan pada umat terdahulu. Dalam hal ini ahli tafsir mengatakan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Karena tidak ditemukan dalil bahwa Nabi Adam puasa, Nabi Idris puasa. Jadi yang banyak dalilnya itu Yahudi puasa, Nasrani puasa, terutama puasa Asyura tadi, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan.
yang kita kenal dengan yaumul bid ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah mewajibkan kita juga mewajibkan umat terdahulu. Walaupun demikian ada perbedaan-perbedaan. Apa diantara perbedaan itu? Misalnya makan sahur. Orang Yahudi ketika diperintahkan puasa ataupun Nasrani itu tidak mengawali puasanya dengan makan sahur. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Beda puasa kami kaum muslimin dengan puasa umat terdahulu ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi rupanya sahur ini nggak ada dalam syariat puasa umat terdahulu. Karena itu jangan sampai ditinggalkan, kata Nabi. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air. Sudah dikatakan sahur yang berkah. Misalnya dia nggak punya makanan ringan juga nggak punya, roti nggak punya, pisang nggak punya, adanya air putih, maka dengan air putih pun sudah disebut sahur. Jadi puasa yang baik itu ketika mengikuti Nabi, dan Nabi makan sahur. Adalah keliru ketika mengatakan saya kuat puasa walaupun tidak sahur. Nah, puasa semacam ini berarti tidak mencontoh Nabi. Jadi puasa itu bukan pada kuatnya, tapi sebanyak apa kita menjalankan puasa itu mencontoh sunnah-sunnah Nabi dalam puasa. Perbedaan lain yang disebutkan dalam hadis bahwa orang Yahudi atau orang Nasrani kalau berbuka itu inda istibakin nujum, kata Nabi, ketika sudah muncul bintang. Bintang itu muncul apa maghrib itu sudah muncul bintang? Belum ya? Mungkin agak isya baru muncul bintang. Sehingga apa? Mereka berbukanya agak lama dibanding kita. Dan sunnah Nabi yang harus kita perhatikan dalam sahur dan berbuka adalah apa? Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Menyegerakan maksudnya kalau sudah masuk waktunya, bukan jam 4 sudah segera berbuka. Jadi menyegerakan berbuka ini saya kira sudah disiplin sekali ya. Tidak ada yang terlambat biasanya. Jarang lah, kalaupun ada yang terlambat mungkin karena ada yang dia kerjakan atau dia belum sempat menyiapkan takjil ya. Jadi kalau yang lain yang sudah siap dengan makanannya pasti dengar azan langsung sudah. Artinya apa? Untuk menyegerakan puasa ini sudah sangat disiplin, dan itu sunnah, bagus. Sedangkan mengakhirkan sahur ini banyak yang belum melakukan. Ada yang sahur mungkin jam 2, setelah itu tidur lagi. Ada yang sahur jam 3, masih panjang waktu subuh, tidur lagi. Nah, sedangkan sahur yang dianjurkan itu menjelang akan waktu subuh, sehingga tidak perlu tidur lagi tapi siap-siap untuk ke masjid. Baik, kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, ay liyu'iddakum bihi littaqwa allati hiya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Hikmah terbesar daripada puasa adalah mengantarkan orang beriman menjadi orang bertakwa. Dan takwa itu di sini diartikan melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Berarti kita keluar dari Ramadan setelah berpuasa, makin banyak perintah yang bisa kita lakukan dan makin minim pelanggaran terhadap larangan Allah. Itu hasil puasa. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat,
zakarahu liyuhawwina bihi alaihim kalfatas saum wa masyaqqatahu idh lam yaj'alhu syuhuran wala a'waman. Allah sebutkan ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari yang telah ditentukan, untuk memberi kesan ringannya berpuasa itu, karena puasa itu tidak dijadikan oleh Allah berbulan-bulan, tidak dijadikan oleh Allah bertahun-tahun, hanya 1 bulan, hanya 29 hari, hanya 30 hari. Karena bulan dalam Islam itu kalau enggak 29, 30. Kalau dalam kalender Masehi bisa 4 kemungkinan. Ada hari yang 28, ya, biasanya Februari ya, 28. Ada yang 29, biasanya juga Februari di tahun Kabisat. Ada yang 30, ada yang 31. Tapi dalam hitungan kalender Islam hanya 29 atau 30. Jadi penyebutan ayyam ma'dudat ini sebagai bentuk ringannya berpuasa, tidak lama. Wa zada fit takhfif an adzina lil marid wal musafir an yaftura wa yaqdi ba'da siha awil audah minas safar. Ditambah lagi keringanan itu, yaitu diizinkannya orang sakit dan musafir untuk berbuka, tapi supaya dia mendapat kebaikan puasa, wajib mengganti nanti kalau sudah kembali dari safar atau sudah sehat. Artinya menggantinya di luar Ramadan, sejumlah hari yang ditinggalkan. Faqala lahum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kita lihat di sini, untuk sakit itu menggunakan kata fa'il ya, ismul fa'il, marid. Jadi pelakunya. Sedangkan untuk bepergian tidak menggunakan kata musafir, tapi menggunakan kata ala safar. Karena bisa jadi musafir itu singgah, di mana singgah tidak melakukan perjalanan, mungkin setelah 2-3 hari baru lanjut perjalanan. Maka ketika singgah itu, maka tetap kena kewajiban puasa. Makanya menggunakan ala safar, selama dalam perjalanan, selama melakukan perjalanannya. Kalau singgah misalnya ke Jakarta, nanti lanjut ke Aceh, singgah di Jakarta 2 hari, nginap di hotel misalnya. Nah, saat singgah itu tetap wajib puasa. Itulah kenapa tidak menggunakan ungkapan musafir, tapi menggunakan ala safar. Jadi sedang betul-betul melakukan perjalanan. Karena kalau menggunakan musafir, walaupun dia singgah tetap disebut musafir, karena dia sudah meninggalkan tanah kediamannya. Dimanapun dia singgah ya tetap disebut musafir. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan perjalanan, maka dia terkena kewajiban puasa, tidak ada uzur safarnya. Tapi kalau ketika lanjut lagi, nah itu ada uzur safarnya. Kama anna ghairal marid wal musafir idza kana yutiqu siyam bimasaqqa wa kalfa syadida lahu an yaftur wa yut'im ala kulli yaumin miskinan. Sebagaimana orang yang tidak kuat puasa karena sangat berat, membahayakan, maka dia memberi makan setiap 1 hari yang tidak puasa 1 orang miskin. Jadi 1 hari tidak puasa 1 orang miskin, yang kita sebut dengan membayar fidyah. Besarannya 1 mud atau kurang lebih 3/4 kilogram, dan harus berupa makanan. Tapi kalau ingin memberi uang dan yang menerima sebagai perantara itu misalnya katakanlah lazis ya, lazismu misalnya menerima fidyah dalam bentuk uang, dan wajib nanti lazismu menyerupakan makanan, jangan memberikan uang ya. Itu pendapat yang paling kuat ya. Karena ayatnya sendiri mengatakan to'am. To'am itu artinya
makanan. Apakah untuk 3 kali makan? Minimal untuk 1 kali makan. Tapi kalau dia mau melebihkan untuk 3 kali makan, ya itu lebih baik. Cuman sebaiknya kalau 3 kali makan tuh jangan dikasih makan siang, nanti nggak puasa, ya kan? Ya harus memperhatikan juga. Bayar fidyah berupa makanan siap saji dikasih siang. Yang nerima orang miskin malah dimakan, nggak puasa. Ya. Baik. Kemudian sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa awal-awal disyariatkan puasa itu boleh memilih mau bayar fidyah atau mau berpuasa. Setelah turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, tidak ada lagi kebolehan memilih, wajib puasa sebagaimana mestinya, kecuali orang yang sudah tua renta dan sakit berkepanjangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sebelum kita masuk pelajaran apa yang kita bisa ambil dari 2 ayat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nanti tidak ada, saya akan lanjutkan ke bagian yang ini. Monggo. Ya, ibu hamil dan menyusui masuk konsekuensi yang mana kalau tidak berpuasa? Karena bisa jadi dalam masa kehamilan itu ada hari di mana dia kuat. Ya, pas dia kuat itu mungkin masuk Ramadan misalnya. Kan tidak mesti dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu sama sekali nggak kuat kan, pasti ada hari-hari di mana dia masih bisa berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa karena keadaannya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sama dengan orang sakit, berarti apa? Mengqadha, ya, mengqadha, mengganti di hari lain. Ada yang berpendapat sama dengan orang yang tidak kuat puasa. Ini termasuk pendapat Muhammadiyah. Dalam Tarjih Muhammadiyah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, ketika seorang ibu hamil datang kepada Ibnu Abbas, dia bertanya tentang keadaannya di bulan Ramadan bagaimana. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Anda wahai ibu yang sedang hamil, kedudukan Anda sama dengan yang tidak kuat puasa. Anda wajib bayar fidyah dan tidak ada qadha. Ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Jadi ibu hamil dan menyusui, apa yang dilakukan kalau tidak berpuasa? Bayar fidyah saja, nggak ada qadha. Ada lagi pendapat yang menggabungkan antara bayar fidyah dan mengqadha. Kalau ibu hamil dan menyusui ini khawatir akan anaknya, bukan khawatir dirinya, khawatir anak yang dikandungnya, khawatir anak yang disusuinya kalau dia puasa, maka dia melakukan 2 konsekuensi. Di samping dia wajib mengqadha, dia juga apa? Bayar fidyah. Kira-kira yang paling ringan yang mana ini? Yang bayar fidyah ya. Itu yang dipilih oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui membayar fidyah. Tapi kita tidak menafikan ada pendapat lain tadi ya, pendapat yang menyamakan dengan orang sakit ya. Itu Pak, Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waktu kami kecil dulu, itu lupa kami dulu itu sudah puasa atau belum pada saat kami balik. Gimana Pak? Ya, istighfar aja. Istighfar. Dan gak usah istighfar, banyak sedekah, banyak puasa sunnah. Ya, untuk menutupi barangkali masa jahiliyah kita dulu pernah nggak puasa ya. Karena kalau dihitung juga susah, lupa-lupa ingat kan. Apa sekarang, yang penting sekarang menghadapi Ramadan yang akan datang ini gembira, terus meningkatkan kualitasnya, bukan hanya
menahan makan minum, tapi matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, banyak bersedekah. Ya, bersedekah itu kan ganti bayar fidyah juga kan, intinya kan di situ. Dan nanti banyak puasa sunnah, karena nanti ketika hisab kok puasa Ramadannya kurang, maka akan dilihat puasa sunnah untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan. Nah, kita kan sudah lupa masa lalu kita waktu sudah mulai balik itu mungkin pernah 1 bulan nggak puasa. Ya, sekarang kita betul-betul melaksanakan dan mohon ampun atas masa lalu yang telah kita lakukan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita mempersiapkan diri dan keluarga kita, ramaikan masjid dengan ibadah, lakukan amalan-amalan utama. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.